Banyak ya di antara teman-teman yang berkomentar di video saya yang mengatakan bahwa apakah menjadi seorang dosen itu harus kita pintar? Mau tahu jawabannya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah berkomentar di channel saya terkait dengan apakah kalau kita menjadi seorang dosen itu harus pintar gitu ya. Nah, tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full, baik itu video ini maupun video-video yang lain ya. Nah, berkaitan dengan menjadi seorang dosen, berdasarkan pengalaman dan juga apa yang saya lihat di lapangan terkait dengan apakah seorang dosen itu dituntut harus pintar ataupun cerdas ya. Dalam hal ini, pintar ataupun cerdas itu sulit untuk dikategorikan ya, karena masing-masing orang tentunya memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan kepintaran atau kecerdasan seseorang. Ada yang orang itu cerdasnya di bidang ini, tapi tidak terlalu pintar di bidang ini. Nah, sama halnya ketika kita menjadi seorang dosen. Nah, di dalam menjadi seorang dosen, sebenarnya kalau apa yang saya amati yang saya amati dan juga yang saya lihat ya berdasarkan pengalaman, menjadi seorang dosen itu tidak membutuhkan kepintaran ya. Yang menjadi syarat dasarnya itu adalah ya memenuhi aturan yang sudah ada, yaitu kalau mau menjadi dosen minimal ya S2, berpendidikan S2 ya, kemudian memiliki IPK yang sekian. IPK yang sekian itu tergantung dari universitasnya, karena masing-masing universitas itu memiliki standar penerimaan seseorang untuk menjadi dosen yang berbeda-beda. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi adik-adik yang mau melamar menjadi dosen itu harus diperhatikan tuh apakah berapa nilai standar IPK yang dibutuhkan. Itu yang terpenting itu adalah Anda sudah lulus S2, itu yang paling minimal. Kemudian untuk menjaga-jaga bahwa IPK-nya itu berapa, menurut saya Anda utamakan IPK-nya itu mungkin di atas 3,4 ya, 3,4 ya, syukur-syukur lebih dari itu ya, karena banyak universitas itu yang 3,2, yang dibutuhkan ada 3,3 gitu ya. Itu yang untuk S2 ya. S3 ya mungkin lebih tinggi lagi ya, mungkin di atas 3,5 gitu. Nah, itu tapi semuanya itu tergantung dari kebijakan masing-masing kampus ya. Nah, kalau misalnya Anda bertanya bahwa apakah S2 itu sebaiknya langsung menjadi dosen, nah di kasus yang terjadi di beberapa kampus saat ini, itu banyak sekali universitas-universitas ya yang saat ini itu tidak lagi mau menerima mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulusan S2 untuk menjadi dosen. Rata-rata kalaupun S2 untuk menjadi dosen itu asisten ahli, asisten profesor ya, tidak dijadikan sebagai dosen. Nah, oleh karena itu alangkah lebih bagusnya ya, ini saran saya, kalau mau menjadi dosen itu setelah lulus S2 coba lanjut langsung ke S3 ya. Lanjut S3, meskipun di beberapa universitas itu sebenarnya masih ada juga yang membutuhkan S2 ya. Tetapi kebanyakan yang saya dapatkan itu adalah karena kan kita punya grup ini ya, grup dosen gitu ya. Grup dosen, dan seringkali kita itu mendapatkan informasi-informasi terkait dengan penerimaan dosen gitu, calon dosen gitu. Itu rata-rata syaratnya yang diminta itu adalah S3 gitu. Nah, kalau misalnya mau menjadi dosen, sebaiknya kalau sudah lulus S2, coba langsung ke S3 ya, sekolah S3, mungkin 1 atau 2 semester dulu, baru langsung melamar menjadi dosen. Nah, itu biasanya
kesempatan untuk diterimanya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang baru hanya berpendidikan S2. Gitu. Jadi kalau Anda berpendidikan S2 kemudian sudah posisinya sekolah S3 kemudian melamar jadi dosen, itu kesempatannya diterima jauh lebih besar. Gitu. Karena universitas itu tahu bahwa kalau sumber daya manusianya yang ada di universitas tersebut itu rata-rata S3 ya, rata-rata S3, maka itu secara otomatis itu akan meningkatkan reputasi universitas tersebut. Nah, oleh karena itu, makanya seringkali dibutuhkan yang S3. Nah, apakah harus lulus S3 dulu? Ya, kalau Anda merasa bahwa mau membangun karir ya, mau membangun karir sejak dini di dalam dunia kependidikan, dalam dunia dosen, dalam dunia akademik, ya alangkah bagus sih, bagus kalau lulus S3 menjadi dosen. Tetapi untuk karir ya, untuk karir, karena itu kan butuh proses ya, butuh proses. Jadi Anda bisa masuk juga sebagai dosen dengan ijazah S2, tetapi posisinya sudah sekolah S3. Gitu. Itu. Jadi itu yang kalau saran saya sih. Tapi kalau misalnya mau menyelesaikan S3 ya jauh lebih baik lagi gitu. Oke? Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar terkait dengan dunia akademik, dunia dosen, Anda bisa berkomentar di kolom komentar ataupun DM di Instagram saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.